Hai Kak Devitri, terima kasih udah mampir dan komen di video aku ya. Sebelumnya aku mau terima kasih karena sudah dibilang murah dan bagus. Kalau ngomongin masalah harga, pasti kita akan selalu nemuin pro dan kontra. Seperti di video aku tersebut, di mana di situ aku mencantumkan paketan murah wedding 1,3 juta. Jadi di sini aku mau cerita tentang awal mula adanya paketan 1,3 juta. Jadi semua bermula dari aku sendiri. Jadi dulu ketika aku dan suamiku menikah itu, kita benar-benar ngepres budget untuk wedding. Kita juga sempat cari kemana-mana untuk dekor mini yang bisa dipasang indoor, tapi kebetulan di kampungku itu memang belum banyak untuk vendor dekor mini dengan budget kita. Dulu rata-rata harganya itu 2 juta ke atas, tapi memang dari aku sendiri tuh pengen kalau misalnya menikah minimal punya foto kenang-kenangan. Dan akhirnya di sini kita dapat di foto studio. Jadi ketika akad makeup sendiri dan setelah akad kita OTW satu keluarga untuk foto studio. Untuk foto studio yang kita nyamper ke tempatnya dan saat itu kita dapat di harga 1,8. Itu udah termasuk murah banget yang aku dapat. Dan nyalain di situ memang budget kita yang kecil karena daripada untuk pesta yang mewah-mewah, dananya kita alokasikan untuk usaha setelah menikah. BTW di sini aku menikah di 2019 dan alhamdulillah di sini aku sudah berjalan 5 tahun pernikahan dan untuk umur dekorasiku sendiri sekitar 2 tahunan. Dan di bulan Juni 2022 barulah aku memulai usaha dekorasi ini. Dan ketika kita merintis usaha juga nggak luput dari cobaan. Jadi di sini aku pernah share cerita ketika aku pasang dekorasi di awal perintisan dan disuruh ngebongkar. Padahal ketika itu aku buka harga di 500.000 aja untuk dekor indoor, dimana menurut aku belum umum di masa itu dekorasi harga 500.000 di sekitaran Lampung. Kalau kalian penasaran sama ceritanya, di situ aku udah sempet share di bagian video yang aku sematkan. Ketika kejadian itu aku sempet down banget. Pastinya seperti MUA pada umumnya, pastinya berpikir untuk berhenti dan nyerah aja. Tapi alhamdulillah video yang aku share tentang cerita itu tuh cukup viral dan aku yang notabene MUA pemula, jadi dapat beberapa job dari video TikTok tersebut. Pada masa itu aku belum fokus terhadap per dunia MUA, aku lebih fokus kepada dekorasi murah. Tapi ada suatu ketika klien aku booking dekor yang plus make upnya. Kebetulan untuk dekor di aku itu harganya cuma segitu. Aku cari-cari gandengan dengan harga yang kurang lebih sama menurut aku. Tapi aku sempat tanya di banyak klien-klien aku sebelumnya, ada satu MUA yang paling murah itu di harga 1 juta untuk makeup akad dan busana. Di sini aku nggak mengecilkan atau merendahkan siapapun, tapi memang klien aku mencari dengan harga yang terjangkau menurut dia. Pada zaman dulu juga aku punya basic sebagai asisten MUA di salah satu salon di tempat aku. Jadi akhirnya di situ tercetuslah paket 1 juta. Yang mana aku menawarkan diri untuk menjadikan diri aku sebagai MUA-nya dengan paket all in akad 1,3 juta. Di situ dengan keterbatasan aku yang banyak banget, di luar dugaan dan di luar ekspektasi, ternyata mantan aku tuh suka banget sama hasil dekor, makeup dan henanya. Dan alhamdulillah hari itu acaranya berjalan lancar dan hikmat. Dan masya Allahnya ketika itu aku punya baju cuma sepasang. Acaranya tetap berlangsung sampai malam, walau dilanjut dengan baju biasa seperti ini. Dan dari situ aku belajar bahwa aku tidak harus selalu membuat semua orang puas dan memenuhi semua ekspektasi orang. Karena kita yang memulai usaha dari modal yang terbatas, tenaga yang terbatas, kita tidak bisa selalu memenuhi ekspektasi dari klien kita. Paling tidak yang kita lakukan adalah kita selalu memberikan yang terbaik di setiap kinerja kita. Ada yang bilang dekorasi 1,3 juta dengan hasil yang kuberi itu tidak worth it. Ada yang begitu bersyukur karena mendapatkan paketan yang murah, tapi tetap mendapatkan momen bersama keluarga dan kerabat di rumah. Aku nggak pernah bilang bahwa paketan di aku itu best of best, makeupnya terbaik. Karena kalau aku sepede itu aku nggak mungkin narif harga yang semurah ini. Buat klienku untuk paketan segitu aku masih makeupnya lesehan kayak gini. Tapi walau gitu hasilnya kayak gini. Karena aku ngepres budget untuk produk-produk yang aku pakai supaya lebih premium. Walau dengan begitu butuh waktu yang lama untuk aku bisa kebeli koper MUA seperti yang lainnya. Gak jarang juga ketika aku berangkat aku masih sering bawa motor, entah berangkat ngedekor atau makeup, yang mana aku dan suami itu sama-sama pekerja, dimana suami aku itu bekerja sebagai supir travel, dan ketika mobil kepakai aku harus mengerti akan kondisi dan berangkat menggunakan motor. Nah, kenapa
Kalau perputaran modal di aku itu cukup lambat, karena untuk dekorasi sendiri itu enggak setiap hari jalan ya guys. Kadang sebulan paling banyak 8, ada yang 4, ada yang 2, ada yang cuma sekali, bahkan ada bulan-bulan yang enggak ada sama sekali. Tapi walau begitu tetap semua hal itu harus kita syukuri, karena rezeki itu sudah ditakar dan gak mungkin tertukar. Proses setiap orang itu beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang perlahan-lahan tapi pasti, ada yang berhasil, ada juga yang gagal, ada yang stuck di tempat gitu-gitu aja. Jadi apapun itu kita wajib bersyukur. Mudah-mudahan melalui video ini job aku ke depannya makin banyak, amin. Dan buat kalian semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan sampai ketemu di video selanjutnya.